Sander. Waalaikumsalam Bu Rina. Iya, apa kabar Bapak hari ini? Baik. Iya. Gini Pak, Rina kan CGP angkatan 10. Nah, di sini Rina punya tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang tugas Rina, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Nah, di mana modul ini terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Sebelumnya Rina mau tanya Pak, apakah selama ini Bapak pernah menemui kasus selama menjadi kepala sekolah? Ya, namanya kasus itu kan kita lihat dulu, kita identifikasi, ada kasus besar, ada kasus kecil, yang namanya hidup pasti ada. Nah, namun kalau untuk kasus-kasus besar, ya alhamdulillah kita di sini tidak ada menemui itu. Kalau sebatas kasus anak sekolah cabut alpang, lagi lompat pagar, itu semua sekolah itu biasa. Cuman artinya kita hanya melihat prioritas yang bagaimana. Kita lihat kasus-kasusnya itu. Kalau memang krusial kasusnya, nampaknya di sini belum pernah ada. Oh iya. Itu. Kalau contoh kasus yang ibaratnya Bapak menemui dilema gitu, contohnya satu ya? Oh gitu. Contohnya anak yang selalu udah buat perjanjian, sampai ke perjanjian terakhir sudah melalui tahapan-tahapan, mulai dari wali kelas, guru BK, sampai ke kesiswaan, dan terakhir sudah langkah terakhir perjanjian dengan kepala sekolah, dipanggil orang tuanya. Kalau memang anak itu melanggar, maka di situ dibuat di perjanjian itu kasusnya. Kalau anak saya masih melanggar aturan SMA Negeri 9 Mandau, maka saya menarik anak saya sejak dia melanggar. Nah, jadi itu terjadi. Akhirnya anaknya itu kembali kita panggil orang tuanya karena sudah perjanjian terakhir. Ya mau tidak mau ya kita berdiskusi dengan orang tua. Namun kita tidak menutup kemungkinan walaupun seperti itu sudah perjanjian terakhir, namun kita masih memberikan kesempatan untuk belajar dia. Bagaimana kesempatannya? Dengan catatan kalau memang dia masih melanggar lagi, berarti tidak cocok lagi dia di SMA 9. Mau tidak mau, sekolah bukan mengembalikan ke orang tua, tapi orang tuanya harus menarik anaknya karena mungkin masih banyak sekolah lain. Oh iya betul. Jadi di sini Bapak contoh kasusnya anak-anak yang melanggar sudah membuat perjanjian dan siap konsekuensinya. Siap dengan konsekuensi perjanjian itu. Kita karena orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sini kan, maka kita harus membuat perjanjian dengan orang tuanya. Oke, siap. Nah, dari kasus yang Bapak sebutkan tadi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus yang tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral, gitu, terutama dari orang tua tadi. Gitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari dilema etika, orang tua kan sudah susah payah mendidik dan memberikan pembelajaran kepada anaknya di rumah, memberikan nasihat. Namun karena si anak itu mungkin karena pergaulan atau terikut-ikut dengan teman, atau memang karena situasi usia pubernya, usia kan dalam usia anak apalagi kelas 2 kan usia menunjukkan jati diri. Makanya sekolah pun jangan otoriter dia dengan kartu mati di perjanjian itu. Kita harus membaca secara psikologi usia anak. Makanya langkah terakhir itu kan kita hanya pembinaan. Batas pembinaan itu kan ada. Kita berikan kesempatan juga ke orang tua. Begitu. Jadi kita identifikasi apa sih kasusnya. Oh, kecuali berkelahi misalnya, mencuri, berzina. Kalau itu memang fatal. Tapi kalau hanya tidak masuk, malas, itu tinggal pendekatan kita lagi dengan orang tuanya bagaimana. Sama-sama kolaborasi ya. Oke. Jadi Bapak kalau ketemu kasus seperti itu, lihat terutama yang terhadap siswa gitu kan, lihat kondisi anaknya dulu, permasalahannya tuh, backgroundnya gitu kan. Kemudian anak itu dibina, kemudian
dilihat apakah anak tersebut memang kesalahannya fatal atau tidak. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran. Ya. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu? Yang pertama kita akan kolaborasi dengan struktur yang ada di sekolah. Di struktur yang terutama itu kan ada wali kelas, ada BK, ada kesiswaan. Jadi kita akan diskusi dulu bagaimana dengan kasus yang ada misalnya berkepentingan. Sama itu dengan dua kewajiban. Apabila ada dua kewajiban yang bertabrakan, pasti di antara dua kewajiban itu ada yang lebih penting. Sama dengan ini pun. Ada kepentingannya dua hal yang berbeda, tapi sama-sama punya penting. Kita lihat mana yang lebih penting, itu bisa kita ukur itu. Kalau kita ada di situ selesai, kalau tidak ada di situ itu urusan tidak selesai. Berarti itu kita wajib. Kalau yang satu lagi penting, wajib kita ada di situ, tapi seandainya kita tidak ada di situ, masih bisa orang lain menyelesaikannya. Berarti yang pertama tadi, uang yang wajib kita harus ada di situ. Nah jadi dalam ini pun kita harus memilah ataupun mengidentifikasi mana kepentingan yang lebih besar dampaknya ke sekolah. Nah gitu. Jadi Bapak cara mengambilkan keputusan itu melakukan kolaborasi. Harus ada kolaborasi, tidak bisa kita, karena kepala sekolah itu kan kolektif kolegial. Kepala sekolah itu kan bukan sebagai raja. Kepala sekolah itu bukan jabatan, tapi kepala sekolah itu adalah tugas tambahan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola suatu sekolah. Bukan raja dia di sini. Bukan kata dia tidak, tapi dia harus kolaborasi dengan yang di bawahnya. Itulah gunanya ada ibaratkan kalau presiden ya ada menterinya kan. Dia harus minta pendapat dari situ. Walaupun dia ada hak untuk memutuskan, tapi ya egois pribadi itu tidak usahlah dikemukakan, apalagi untuk kepentingan umum. Kita harus melihat kepentingan yang lebih besarnya. Berarti Bapak lakukan kolaborasi, kemudian diskusi, dan dilihat mana yang paling prioritas atau paling penting untuk ada prioritas sekolah. Dan ada memang penting tapi belum prioritas. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya kita melihat dulu, karena dalam aturan atau pepatah kan naik bertangga turun berjenjang. Kita lihat dulu apa udah selesaikan yang di bawah. Jadi karena tingkat penyelesaian kasus ini kan bertingkat, seperti yang dikatakan tadi di awal kan bertingkat. Jadi kita lihat prioritas langkahnya itu mulai dari wali kelas ini berjenjang lah, berjenjang. Itu prosedurnya. Berarti dalam Bapak menyelesaikan masalah itu ada jenjang dari bawah. Ada jenjang dari bawah. Masalah, jangan langsung ke atas. Jenjang dulu. Jangan langsung ke atas. Pening yang di atas itu. Terakhir ya kan? Pak. Kalau masih bisa yang di bawah itu menyelesaikan, kenapa harus semuanya langsung ke atas? Iya benar Pak. Gitu. Ya jadi mulai dari kalau ada masalah itu mulai mungkin dari guru bidang studi. Bisa aja masalah dari guru bidang. Masalah itu kan mulai dari guru bidang studi. Iya benar. Makanya kalau di sekolah kita bertahap, guru bidang studi 3 kali dulu memanggil, selesai itu dilaporkan ke wali kelas, 3 kali manggil. Kalau guru bidang studi kan tidak memanggil orang tua. Guru bidang studi tidak berhak memanggil orang tua. Tidak mampu dia laporkan ke wali kelas biar dipanggilnya wali kelas, orang tuanya kan. Itu dia bertahap, itu dia langkah-langkah yang kita lakukan. Oke, siap Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi sama-sama? Yang paling efektif itu kolaborasi yang tadi. Paling efektif kolaborasi, karena semua informasi masuk. Iya benar. Jadi kita bisa menempatkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan anak salah, kenapa dia salah? Kita harus cari dulu. Mana tahu karena gurunya ya.
kita jangan menyalahkan anak kalau ada bermasalah di dalam. Jangan semata-mata langsung menyalahkan anak. Belum tentu anak yang salah. Bisa aja guru itu yang tidak pas. Sehingga dalam hati anak ada memberontak. Nah, kita harus menempatkan itu sesuai dengan proporsionalnya, ya kan? Proporsional. Karena guru itu pun bukan malaikat. Guru itu manusia. Jangan merasa selalu benar. Walaupun dia benar, tapi jangan merasa selalu benar. Gitu. Jadi yang Bapak anggap efektif itu kolaborasi dulu supaya bisa menempatkan mana mencari akar masalah. Iya, gitu. Mencari akar masalah itu jelas kita. Kalau udah tahu akarnya yang salah, ya janganlah dipenggal semua. Benar. Jangan langsung dipenggal batangnya, kan? Ya, siapa. Benar. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika yang kalau tantangan yang berarti itu tidak ada, tapi sekedar intrik-intrik dalam suatu organisasi itu pasti. Karena namanya manusia, guru itu juga manusia. Kadang-kadang sifat manusianya itu muncul di depan kita kan, iya. Nah, di belakang kita apa dia membuat suatu tindakan yang di luar kesepakatan. Itu biasa di instansi manapun. Jadi itulah pandai-pandai kita memahami karakter baik anak maupun guru kita sendiri. Oh, ini si A karakternya seperti ini, si B karakternya seperti ini. Jadi seorang kepala sekolah itu ya tahu dia tupoksi dia itu apa, bagaimana manajerial dia. Orang seperti ini berarti tempatkan seperti ini. Jadi ibaratnya tantangan besar tidak ada. Rasanya belum pernah lah. Iya, tidak ada. Jadi sebenarnya itu pandainya kepala sekolah bagaimana memahami karakter setiap guru atau siswa. Ya, memang intinya ya itu. Jangan disamaratakan semua kan? Jangan disamaratakan semua. Kalau sama rata semua, ya barabe. Iya betul Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Ya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya menjalankan itu sesuai dengan apa kejadian. Nah, makanya kita tetap merujuk ke tata tertib. Kita merujuk ke tata tertib, kan ada di situ pelanggaran itu ada pelanggaran sedang, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, dan pelanggaran sangat berat. Kalau pelanggaran sangat berat bisa ada kalanya kasus itu harus ditindak di tempat untuk pembelajaran kepada yang lain. Ada kalanya ya harus memang menunggu, istilahnya itu tadi karena kita melihat karakter orang, dia tidak suka di tempat itu diselesaikan, harus dibawa ke kantor kan, ya panggil dia ke kantor. Artinya judgment on dress please itu kita munculkan, tempatkan suatu pada tempatnya dengan benar. Jadi Bapak jika ada kejadian itu sesuai dulu kejadiannya seperti apa, kalau sesuai kita identifikasi dulu. Gitu. Jadi kalau mamanya sesuatu kejadian itu orang bersangkutan tidak ingin di tempat itu, dibawa ke kantor seperti itu. Contohnya kan ada kasus misalnya tiket tidak mau nyapu kelas, sudah macam-macam dibuat wali kelas aturan tidak juga kan. Kadang kita sekali-sekali berkunjung kita lihat, itu tidak perlu dibawa ke kantor anak itu. Tidak perlu, karena anak yang piket hari itu biar ada pembelajaran untuk teman-temannya yang lain. Tapi jangan pula main tangan, jangan mempermalukan, jangan membuli kan. Oke, benar-benar. Jadi seperti itu ya Pak. Oke, lanjut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti yang tadi kan, artinya kita kan punya struktur. Struktur itu memang jangan hanya pajangan. Kita berikan mereka sesuai dengan tupoksi. Kalau kesiswaan seperti ini loh yang harus Anda selesaikan. Kurikulum ini, sarana ini, apalagi humas ini. Artinya kita lihat dulu
kita berikan itu sangat membantu kepada kepala sekolah. Iya, benar-benar. Sangat membantu. Jangan wakil itu setelah ditokok dulu pula diingatkan kepala sekolah baru tahu dia menyelesaikannya. Bagus dia usah jadi wakil. Iya, benar-benar. Nah, kalau yang tidak tahu kerjanya kan, nah, silakan Oke. lanjut. Jadi dalam menyelesaikan Bapak menyelesaikan atau mengambil keputusan, Bapak dibantu oleh para wakil gitu kan? Ya, walaupun pada Kelas. intinya keputusan akhirnya di tangan kita. Oke. Jadi Bapak tidak bekerja sendiri gitu ya? Artinya kan ada keputusan yang memang ya sifatnya, karena ini seperti yang saya katakan tadi kan kolektif kolegial. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang sesuai dengan tupoksinya, informasi-informasi yang detailnya, yang validnya kan dari mereka, supaya bisa kita memberi suatu keputusan. Nah, namun dalam hal itu ya disitulah yang dituakan selangkah kepala sekolah ya memang harus memberi keputusan yang memang harus diputuskan oleh kepala sekolah. Oke, siap. Nah, itu contoh yang paling dekatnya ya seperti tahun ini. Alhamdulillah sama 9 itu tidak ada yang tinggal kelas, satu orang pun tidak ada yang tinggal kelas. Padahal guru-guru menyampaikan ini begini, kita pertimbangkan. Nah, kita pertimbangkan, maka karena kita sifatnya mendidik, tidak 100% isi otak untuk penilaian pengajaran, tapi kita mendidik, ya mungkin di segi pembelajaran dia, mata pelajaran dia lemah, tapi sisi lain dia mendukung. Nah, dia harus saling melengkapi, itu yang harus dipertimbangkan oleh kepala sekolah. Ya. Jadi ada pertimbangan semuanya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya, yang besar sekali pembelajarannya kita bisa memahami karakter yang berbeda. Kan ada istilah lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain orang, lain karakternya. Nah, jadi kita pahami karakter yang berbeda. Ada karakter saya seperti karakter saya orangnya urak-urakan. Tahu urak-urakan ya bukan? Artinya apa adanya, ceplos-ceplosan bahasa kerennya. Ada yang memang jaim, jaga image. Ya, wibawa yang penting, soal isi otak belakangan. Soal kreativitas belakangan, yang penting berwibawa, jaga wibawa. Jadi kalau saya enggak seperti itu. Saya biarlah saya ceplos-ceplosan tapi kerja saya selesai. Nah, itu memahami karakter. Yang kedua, ya bisa kita mengendalikan diri. Nah, karena yang tadi ada kadang-kadang dalam kasus itu misalnya kasus guru. Karena guru itu pun enggak malaikat kan, seperti yang saya bilang tadi. Ada yang sering telat, sudah dinasihati tersinggung. Maka bagaimana caranya? Kalau saya di sini melihat guru-guru yang sering telat, saya buat merek di depan. 10 budaya malu SMA Negeri 9. Makanya ada di pintu gerbang. Tentu dia membaca. Dia membaca. Saya tidak perlu menegur dia lagi. Kalau tersinggung dia ya silakan dengan tersinggung dengan baleho yang di depan kan, banner yang di depan. Pasti. Itu dia tadi pengendalian diri itu. Saya tidak lagi memanggil dia. Cuman kalau secara hakikinya lebih kejam yang di sana, baleho itu kan, daripada omongan kita sama dia. Tapi cuman manusia ini kadang ditegur, kesalahan dia tersinggung, tapi tidak tahu dia salah. Kadang-kadang tipikal manusia itu kayak kuda belang. Tahu prinsip kuda belang? Di depan dia menyepak, di depan dia menyepak, di belakang dia menggigit, di samping dia tidak tahu jalan. Diikutkan dia tidak tahu, ya kan? Tidak diikutkan dia ribut. Nah, itu ya karakter manusia itu. Yang jadi harus kita bisa mengendalikan apa kita kan. Oke, mantap Pak. Jadi pengalaman Bapak di sini adalah dengan jadi kepala sekolah ini, selama Bapak mengambil keputusan, Bapak bisa memahami karakter terutama karakter guru yang ada di sekolah ini. Ya, kita usahakan. Saya pun sendiri pun belum bisa boleh dikatakan memahami 100% karena hati manusia kan bolak-balik. Hari ini dia elok, besok enggak. Sama Jawa kan, hari ini lembut, besok
kencang. Gitu. Terus Bapak juga di sini belajar, pengalaman Bapak adalah bagaimana mengendalikan diri. Jadi ada kesalahan gimana supaya tidak langsung ke orangnya, tapi dengan trik yang lain supaya orangnya bisa sadar sendiri gitu. Ya, tapi kalau saya lebih cenderung itu langsung ke orangnya. Oh gitu ya. Karena kalau kita langsung melalui orang lain, Iya. itu berarti kita buka aib orang. Oke. Gitu. Kalau saya itu prinsip saya. Ya, semuanya ya. Nah, kalau saya menemukan itu, ya memang ya lebih sering saya sendiri yang menyelesaikan dengan yang bersangkutan. Tidak perlu istilahnya, kecuali dalam hal-hal yang memang harus semua tahu kan. Iya benar. Oke, sampai akhirnya selesai wawancara kita, ya. Pak. Terima kasih banyak waktu Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan menjadi pembelajaran sama saya. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan sukses dan doakan kami sukses di sini. Tidak ada lagi orang-orang yang ingin mengganggu kita dalam beraktivitas di sini. Semoga Allah melindungi kita di sini karena program-program kita masih panjang, masih banyak yang belum terwujud. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Kasih, Bu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dimon. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bapak Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke Pak, jadi Rina di sini kan sebagai CGP Angkatan 10 punya tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di mana terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, selama ini apakah Bapak pernah menemui kasus selama Bapak menjadi kepala sekolah? Banyak. Ya. Kalau kasus-kasus dilema etika itu banyak. Nah, ini salah satu contoh seperti ini. Dia jam pertama ngajar. Kemudian di saat bersamaan ada satu perintah yang harus dilakukannya, yang mungkin di saat tersebut dia harus mengerjakan pulang. Nah, hal-hal yang demikian itu sering sekali dijumpai itu, terutama mungkin di sekolah-sekolah yang setelah saya pimpin. Nah, saya selaku kepala sekolah tentu berpijak dulu kepada mana yang menjadi skala prioritas yang sifatnya, kalau ini yang saya lakukan keputusan, ini akan lebih banyak sisi positifnya. Kalau ini yang saya lakukan, ini mungkin sisi positifnya sedikit. Jadi skala prioritas itu memang saya tunjukkan. Kemudian tentu melihat juga ke dalam keadaan suasananya bagaimana. Jadi suasana yang demikian seandainya tak putus hari itu, bagaimanapun saya punya bawahan yang akan membantu nanti untuk memutuskan hal yang demikian. Nah, kira-kira begitu. Jadi putusan itu tetap berpihak kepada skala prioritas, sisi positifnya yang mana lebih besar, kemudian tetap berujung juga kepada komunikasi dengan beberapa yang bisa untuk memutuskan. Nah, jadi salah satu kasus yang Bapak ceritakan itu adalah kasus di mana saat guru punya tugas di waktu yang bersamaan juga ada tugas lain yang harus dilakukan. Jadi di situ kasus di mana itu Bapak melihat bahwa utamakan dulu prioritas mana yang lebih penting gitu ya Pak. Lihat sisi positifnya, apa dampaknya nanti. Nah, kalau dampaknya itu nanti memunculkan yang lebih besar, nah itu harus kita lakukan. Oke Pak. Dari kasus tersebut Pak, yang Bapak kasih tadi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah ya, seperti ini. Ada guru mungkin di saat itu
dia punya masalah nih, masalahnya itu bisa seperti ini. Nih di rumah suaminya perlu pula penanganan. Nih sekolah juga membutuhkan juga pas pada saat tersebut. Kita selaku kepala sekolah jangan sampai hilang akal. Yang di rumah selesai, yang di sekolah juga harus selesai. Caranya gimana? Nah ini yang namanya komunikasi. Harus jalan komunikasi. Artinya si ibu yang punya nanti masalah tersebut sudah dilemparkan sama saya selaku kepala sekolah. Saya akan identifikasi dulu. Jika ini berat sama dia, dia harus mengatakan menyelesaikan ini, maka selesaikanlah dulu yang di rumahnya. Untuk yang di sekolah, tentunya bagaimanapun ada orang nanti akan mewakili dia yang akan menyelesaikan pekerjaan di sekolah. Tapi tetap harus ada komunikasi yang bagus dan sinkronisasinya. Jadi Bapak salah satu mengidentifikasi masalahnya adalah kalau pada saat guru punya kewajiban di sekolah, komunikasi dulu dengan kepala sekolah dan kalau bisa mencari pengganti atau yang bisa menyelesaikan. Ya, bukan harus mencari pengganti. Jika sekiranya memang di saat tersebut tidak ada pengganti, lakukanlah bagaimana ini tak menjadi masalah lagi yang di sini selesai. Jadi di situ selain saya juga memutuskan yang demikian, juga saya berharap si guru harus berpikir kreatif. Jangan hanya melibatkan masalah itu ditumpahkan kepada orang lain saja. Dituntut guru juga harus kreativitasnya tinggi. Oke, seperti itu Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan? Itu yang tadi itu. Ini sama-sama benar nih. Nah, ini lakukan juga benar, ini lakukan juga benar. Saya selaku kepala sekolah tetap mengambil keputusan itu berdasarkan kepada rujukan bersama-sama dengan tim. Jadi tim itu nanti saya bawa. Nah, jika ada permasalahan seperti ini, maka bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Kalau sekiranya nanti dia sama-sama positif, mana positifnya yang lebih bagus, yang lebih cepat dilakukan dan lebih menghasilkan yang positifnya lebih besar. Nah, dahulukan yang itu. Nah, selanjutnya nanti selesai ini, lakukan yang keduanya. Jadi artinya memisahkannya itu keputusan, bagaimanapun keputusan yang saya ambil harus berpijak kepada kebersamaan. Oke, seperti itu Pak. Jadi cara Bapak menjalankan, Bapak melakukan rujukan dengan tim, kemudian dilakukan diskusi melihat mana yang memberikan positif lebih besar. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Nah, tetap apapun yang saya lakukan, yang pertama saya akan harus dulu mengidentifikasi dulu. Identifikasi masalahnya bagaimana, memikirkan apa keputusan yang akan saya ambil, kemudian memikirkan juga setelah keputusan yang saya ambil ini apa dampaknya. Setelah itu, setelah dia lakukan dari si dampak tersebut, itu saya analisa lagi apakah dampaknya ini nanti berdampak yang lebih tidak menguntungkan kepada sekolah. Selanjutnya, kalau itu tidak menguntungkan, kita perbaiki lagi. Langkah selanjutnya bagaimana, kita lakukan lagi mungkin bersama dengan tim. Nah, inilah dia nanti yang akan kita perbaiki. Oke, jadi Bapak langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tadi, pertama identifikasi dulu masalahnya, terus apakah Bapak pikirkan lagi keputusannya itu seperti apa, kemudian nanti Bapak lihat dampaknya, kemudian dampaknya itu apakah lebih mau positif, lebih besar atau tidak, kemudian dianalisis apakah menguntungkan bagi pihak sekolah atau malah merugikan. Kemudian kalau dia lebih merugikan, dilakukan perbaikan dan dilakukan diskusi lagi dengan tim seperti itu. Kemudian
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif pasti adalah kerjasama dalam mengambil keputusan. Itu yang paling efektif. Apapun keputusan yang kita lakukan, kita harus bekerja sama. Karena ini adalah satu wadah. Nah, bukan ini kerajaan. Kalau kerajaan hilang, itu bisa diputuskan sama raja. Kalau ini adalah wadah, yang wadahnya itu satu organisasi atau satuan pendidikan. Di dalamnya ada kepala sekolah, ada komite, ada yang namanya wakil kepala sekolah, ada orang tua, dan ada siswa kita. Nah, saat untuk melakukan keputusan, pertimbangan-pertimbangan itu harus dipikirkan untuk mengefektivitaskan daripada setiap keputusan. Pertimbangannya dan tim yang bekerjanya. Oke, jadi hal-hal efektif yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama pastinya kerjasama oleh semua stakeholder yang ada, kemudian dilakukan pertimbangan karena untuk melihat dampaknya, sisi positifnya, seperti itu, dan dilakukan bersama tim seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setiap keputusan pasti ada tantangan. Setiap keputusan ada risiko yang akan diambil. Kita jangan lari dari risiko. Karena risiko yang kita ambil itu adalah untuk menuju langkah yang lebih baik lagi ke depannya. Tantangan itu sudah pasti ada. Apa contohnya? Misal, saya membuat satu keputusan, diperintahkan kepada semua guru untuk hadir pagi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Guru yang mungkin dia selama ini berlalai-lalai pasti merasa berat dengan keputusan tersebut. Padahal keputusan itu sudah mutlak. Nah, tantangannya gimana? Jangan putus. Jangan berhenti di situ. Kalau ada tantangan, lanjutkan terus. Yang kita pikirkan dari sekian banyak, mana positifnya, mana negatifnya, itu sudah terpikirkan. Satu orang, dua orang yang melakukan tantangan, itu akan kita lanjutkan terus supaya apa keputusan yang sifatnya baik akan dijalankan dan akan berjalan. Jadi jangan mundur dan jangan berhenti kalau sekiranya keputusan tersebut dia bagus, tapi ditantang sama orang karena orang tidak ingin dengan yang itu, jangan menyerah. Terus lakukan. Yang penting suatu saat keputusan itu juga mengingatkan dia juga akan lebih baik lagi. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu pasti tetap ada risikonya setiap keputusan diambil. Karena tujuannya yang lebih baik. Pasti ada pihak-pihak yang tak suka seperti itu. Tapi kalau itu demi kebaikan untuk kedepannya, lanjutkan terus, jangan menyerah seperti itu. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Oke, nah ini apakah dia dilema etika, apa dia bukan dilema etika? Setiap keputusan yang saya lakukan, saya tidak akan langsung melaksanakan di tempat yang saya temui tersebut. Nah, saya akan ajak dulu berdiskusi semua daripada anggota. Saya akan ajak diskusi, mungkin juga siswa saya buat diskusi yang sifatnya bagaimana. Mungkin perasaannya dia yang benar, kita langsung menyalahkan. Tentu bagaimanapun kita menghargai pendapat orang. Nah, dilema etika tersebut yang seperti itu, walaupun pas pada saat kita ada di situ harus kita selesaikan, jangan. Kalau saya bagaimanapun datang dulu ke ruangan. Nah,
jika di saat itu mungkin dia katakanlah tidak tepat apa untuk dia tidak malu karena sudah berada di sini di tempat yang nyaman dia mengungkapkan pendapat. Tapi kalau seandainya situ juga kita selesaikan, dilihat orang tidak bagus, keputusan mungkin pas pada saat itu mungkin tidak efektif. Nah, jadi apapun bentuknya selesaikanlah dalam bentuk musyawarah dan di tempat yang rasanya orang tak akan merasa terganggu dengan keputusan yang akan kita ambil. Baik, berarti jadwal Bapak itu kalau ada masalah tidak langsung di tempat gitu kan, lakukan diskusi, kalau bisa dibawa ke ruangan yang dia nyaman untuk kita tanya masalahnya seperti apa dan tidak merasa malu kalau mamanya ada orang lain mendengar keputusan atau hasil yang dilakukan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada kawan tim yang selalu membantu. Nah, ada kawan tim yang selalu bisa diajak kompromi. Dan yang namanya stakeholder yang ada di sekolah itu selalu saya efektifkan. Saya tidak malu untuk meminta pendapat, apakah itu kepada gurunya, bahkan juga kepada siswanya. Saya minta pendapat ini nanti saya lakukan. Nah, dari situ saya analisa. Nah, lalu saya buat suatu keputusan, yang keputusannya tersebut ini juga bisa merasakan, yang ini juga yang bisa merasakan. Nah, jadi enggak semua yang terlibat itu, semua yang ada di dalam suatu organisasi itu, saya ingin meminta yang namanya pendapat-pendapat dalam menentukan keputusan. Di dalam Bapak mengambil keputusan, Bapak melibatkan tim stakeholder yang ada, bahkan Bapak juga mau untuk bertanya dengan siswa masalah-masalah yang terjadi, dan Bapak ingin semuanya itu bisa lebih efektif supaya dalam penyelesaian masalah semuanya bisa merasakan manfaatnya. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak ya. Nantinya semakin banyak saya menyelesaikan dilema etika, semakin banyak pula pengalaman-pengalaman yang sifatnya adalah bahwasanya memang kalau seandainya kita lari dari suatu keputusan tersebut, maka rasanya tidak enak dalam memimpin suatu organisasi. Dilema etika tersebut yang sebenarnya ini benar, ini juga benar, kalau kita mampu untuk memilahnya, itu sangat enak sekali dan sangat merasa nyaman kita dalam memimpin. Jadi itu jangan larilah daripada masalah-masalah apapun, walaupun dia dilematika ataupun tidak dilematika, hadapi masalah. Itulah tantangan sebagai seorang pemimpin. Kalau nggak mau untuk jadi mengambil suatu tantangan, janganlah jadi pemimpin. Jadi pembelajaran yang Bapak dapat dari semua ini, sebanyak keputusan yang Bapak lakukan, Bapak menjadi nyaman dalam memimpin seperti itu, dan jadi Bapak belajar menghadapi segala tantangan dan jangan menyerah, maju terus ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu membantu Rina dalam menyelesaikan tugas wawancara Rina sekolah. Semoga yang wawancara ini Rina dapat belajar dari Bapak dan semoga untuk kedepannya bagaimana belajar mengambil keputusan. Amin. Terima kasih Pak. Ya, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Look who we are the dreamers, we make it happen. Guess
we believe it. Look who we